Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, tetap di Mulia Channel. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tentunya untuk memberikan support channel ini. Oke dulur, pada kesempatan kali ini tetap saya doakan semoga sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang 6 weton rakam nuju pati. Hidupnya penuh kesialan dan bagaimana solusinya. Simak videonya sampai selesai, semoga tak gagal paham. Kali ini kita akan mengulas 6 weton rakam nuju pati, di mana diramalkan oleh kitab primbon Jawa kuno hidup mereka penuh dengan kesialan dan apakah hal itu bisa dirubah. Dalam perhitungan primbon Jawa dikenal adanya istilah rakam yang pada zaman dahulu digunakan untuk perhitungan hari penobatan seorang raja atau pemimpin. Hasil akhir dari perhitungan rakam tersebut akan menentukan baik atau tidaknya seorang raja atau pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Rakam ternyata juga bisa digunakan dalam melihat watak dan kerezekian manusia, di mana kali ini kita akan membahas yaitu satu rakam yang banyak membuat orang menjadi kepikiran, karena yaitu rakam nuju pati. Rakam nuju pati memiliki sifat banyak sial dan apesnya. Bahkan jika seseorang weton nuju pati menjadi pemimpin, maka diramalkan akan banyak cobaan serta bisa lengser sebelum masa jabatannya habis. Kemudian bagaimana solusi bagi para weton yang masuk dalam rakam nuju pati ini? Solusi yang umum digunakan oleh orang zaman kuno dulu yaitu dengan ruatan. Orang tua zaman dahulu yang sudah mengetahui bahwa anaknya lahir dengan rakam nuju pati, maka akan segera meruat anaknya setelah dilahirkan. Di zaman yang sudah modern ini, tentunya sudah jarang ditemukan hal tersebut. Selain terkendala dengan kesibukannya masing-masing, juga pengetahuan mengenai ruatan yang sudah mulai luntur. Untungnya, masih tetap ada metode yang bisa menangkal atau paling tidak mengurangi efek negatif dari rakam nuju pati. Cara yang paling sederhana adalah dengan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Perbuatan baik yang kita lakukan dipercaya akan membawa karma baik kepada diri kita sendiri. Hal ini akan mengurangi bahkan menghilangkan kesialan dalam hidup kita. Cara yang kedua adalah dengan menikah. Karena setelah menikah, 75% watak kerezekian yang berlaku adalah gabungan kombinasi dari pihak laki-laki dan perempuan. Namun harus diperhatikan agar pasangan yang dipilih adalah pasangan dengan weton yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga sering ditemukan seseorang yang sebelumnya hidup susah menjadi makmur setelah menikah. Yang terakhir yang paling penting adalah senantiasa meminta kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelum meminta ada baiknya kita sudah memberi dahulu. Karena di dalam alam semesta ini hukum sebab akibat dan timbal balik benar-benar berlaku. Dilansir dari kitab primbon Jawa, berikut 6 weton rakam nuju pati, di mana diramalkan hidup penuh dengan kesialan menurut kitab primbon Jawa. Dan itulah solusinya. Yang pertama yaitu Minggu Pahing. Weton Minggu Pahing memiliki kepribadian kuat dan hati yang kokoh, sehingga pemikiran dan pendapatnya sulit tergoyahkan. Jika tidak hati-hati, maka sifatnya tersebut akan membuat dirinya terkesan angkuh dan keras kepala. Minggu Pahing berjiwa kesatria, tidak mau merugikan orang lain sehingga wajar bila mempunyai banyak kawan. Weton ini biasanya memiliki wawasan yang luas dan cerdas, sehingga sangat berbakat dalam berbagai pekerjaan yang ditekuninya. Minggu Pahing dengan rakam nuju patinya kerap kali tertimpa banyak kesialan, bahkan tidak jarang terkena tipu muslihat orang lain. Sebenarnya rezekinya tergolong bagus, karena selain neptunya yang besar, Minggu Pahing juga pantang menyerah dalam menggapai kesuksesan.
Untuk meredam rakam nujupati serta agar rezekinya tetap bagus, maka Minggu Pahing harus berbuat kebaikan kepada sesama. Selain itu, hilangkan sifat sombong dan takabur ketika sedang berjaya. Yang kedua, yaitu weton Senen Legi. Weton Senen Legi ini merupakan orang dengan tipikal watak senang traveling, jalan-jalan ataupun merantau. Mereka memiliki watak yang sangat sopan, ramah tamah, serta sebisa mungkin tidak mau menyakiti orang lain. Oleh karena sifat-sifatnya tersebut, mereka mempunyai banyak sahabat. Terlebih juga mereka adalah orang yang dermawan, rela membantu tanpa rasa pamrih, dan sederhana. Senen Legi dengan rakam nujupati sering terlibat dalam suatu kesialan. Sifatnya yang suka mencampuri urusan orang, kerap menjebloskannya dalam suatu perkara yang sebenarnya dapat dihindari. Senen Legi juga memiliki watak yang mudah bimbang. Dia mudah terpengaruh oleh tren atau suara mayoritas, sehingga kerap kali kesulitan dalam mengambil keputusan. Untuk meredam ataupun mengurangi watak nujupati yang dimilikinya, ada baiknya weton Senen Legi ini lebih fokus dalam menyebarkan karma baik daripada menyebarkan gosip dan keburukan orang lain. Yang ketiga, yaitu weton Selasa Kliwon. Ciri khas weton Selasa Kliwon adalah memiliki hati yang lemah lembut, orangnya ramah dan tidak banyak tingkah. Selasa Kliwon pandai dalam bertutur kata. Mulut manisnya mudah meluluhkan lawan bicaranya. Oleh karena itu, dia mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan pergaulan di sekitarnya. Dalam mengkritisi orang, mungkin weton ini sering dianggap terlalu keras. Hal itu sebenarnya tidak ada maksud lain selain untuk memotivasi orang tersebut agar lebih baik lagi ke depannya. Hati dan pendiriannya juga keras untuk membela sesuatu yang menurutnya benar. Tidak jarang, karena watak tersebut mereka dianggap memiliki wibawa untuk memimpin. Namun apabila Selasa Kliwon menjadi pemimpin, ada peluang bahwa dia akan mengalami banyak cobaan, termasuk bisa lengser sebelum masa jabatannya. Itu semua karena rakam nujupati yang dimilikinya. Selain itu, Selasa Kliwon termasuk orang yang pencemburu tinggi, tidak sabaran, boros, ceroboh, dan kurang bisa menerima nasihat ataupun saran dari orang lain. Oleh sebab itu, agar pengaruh rakam nujupati dapat diredam, ada baiknya Selasa Kliwon mengurangi sifat-sifat negatifnya tersebut dan berbanyak amal kepada sesama. Selanjutnya yang keempat, yaitu weton Kamis Wage. Bagi yang baru mengenal orang Kamis Wage, mungkin akan menganggap weton ini sebagai orang yang pendiam dan serius. Namun sebenarnya Kamis Wage adalah seseorang dengan sifat yang humoris. Weton ini mampu hidup dengan rutinitas yang hampir sama setiap harinya dan senantiasa berpegang teguh pada aturan dan norma-norma yang sudah ditetapkan. Pikirannya bisa fokus serta terarah, rajin dalam bekerja, setia, dan senantiasa berwibawa. Kamis Wage kurang bisa menjadi pemimpin. Hal itu karena dia mempunyai rasa tidak enakan ketika memberi perintah kepada orang lain. Selain itu juga karena dia mempunyai rakam nujupati. Kamis Wage di bawah rakam nujupati juga diramalkan oleh primbon Jawa akan sering mendapat kesialan atau apes di dalam hidupnya. Untuk meredam hal tersebut, akan lebih baik jika Kamis Wage mengikhlaskan segala dendam yang masih melekat di hatinya. Hilangkan rasa iri, syukuri nikmat rezeki yang sudah ada, serta selalu menebar karma baik dimanapun dia berada. Yang kelima, yaitu weton Jumat Wage. Weton Jumat Wage dikenal sebagai pribadi yang mudah simpati dan menaruh iba kepada orang yang mengalami kesulitan. Mereka selalu bersedia mengulurkan tangan untuk membantu orang yang membutuhkan. Selain itu, juga memiliki hati yang polos dan jujur. Oleh sebab itu, tidak heran apabila omongan dan nasihat banyak dipercayai bahkan dituruti oleh teman-temannya. Orang dengan kelahiran Jumat Wage juga dikenal memiliki kepribadian yang kuat. Keyakinan dan keputusan yang telah ditetapkan akan sulit diubah.
weton ini juga kerap dianggap layak untuk dijadikan pemimpin. Namun kembali pada Rakam Nujupati, weton Jumat Wage berpeluang akan turun jabatan sebelum masa jabatan sebenarnya habis. Kepemimpinannya pun berpeluang mengalami banyak cobaan. Dalam banyak kasus, Jumat Wage juga dianggap sebagai weton yang penuh dengan kesialan. Bahkan mereka kerap kali menjadi korban dari keluarganya sendiri. Untuk mengurangi dan menangkal Rakam Nujupati yang dianggap membawa kesialan ini, maka weton Jumat Wage sebaiknya memperbanyak sedekah, memiliki hati yang sabar, dan senantiasa memohon kelancaran kepada Tuhan. Yang keenam, yaitu weton Sabtu Pon. Weton Sabtu Pon memiliki banyak angan-angan dan cita-cita yang mulia. Weton ini memiliki pesona khas di mana akan membuatnya disenangi oleh pemimpin ataupun orang dengan jabatan tinggi. Sabtu Pon merupakan orang yang pandai dalam mengatur emosinya. Kesabarannya bisa menghantarkannya menuju kesuksesan dalam usaha maupun pekerjaan. Sifatnya yang amanah juga akan berusaha menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Sabtu Pon juga seorang yang pemaaf. Ketika melihat teman atau keluarganya yang sedang tertimpa musibah, hatinya akan iba dan tergerak untuk ikut membantu meringankan beban penderitaan mereka. Sabtu Pon juga dikenal sebagai pribadi yang egois dan mau menang sendiri. Sikapnya yang keras kepala dan sulit dinasihati ini membuat mereka kokoh pada satu tujuan. Bila sikap tersebut diarahkan dengan baik, mereka bisa menjadi pemimpin yang kuat bagi sekelompoknya. Namun satu hal yang harus diingat, bahwa Sabtu Pon berada di bawah Rakam Nujupati. Sehingga bagaimanapun kepemimpinan Sabtu Pon terancam dengan berbagai cobaan yang mungkin akan menerpa serta masa jabatannya juga tidak langgeng. Agar hidup dan kepemimpinannya jauh dari kesialan, ada baiknya Sabtu Pon belajar tenggang rasa, turunkan sifat egoisnya, dan tentunya tidak lupa bersedekah, serta meminta kelancaran kepada Tuhan, Sang Pemilik alam semesta. Demikian dulur, itu tadi ulasan mengenai 6 weton Rakam Nujupati, di mana diramalkan hidupnya penuh dengan kesialan. Tetapi itulah ada beberapa solusinya, yaitu dengan berbuat karma baik, perbanyak sedekah, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat buat sahabat mulia channel dimanapun panjenengan berada. Mungkin ada ulasan saya yang kurang pas, kurang tepat, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari lestarikan budaya kita. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.